Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami muliakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati para pimpinan lembaga tinggi negara. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, yang mulia para Ketua Kamar, yang mulia para Hakim Agung dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, yang terhormat Panitra Sekretaris dan para pejabat Eselon 1, Eselon 2 pada Mahkamah Agung. Yang terhormat para ketua pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di wilayah DKI Jakarta, dan terkhusus anak-anakku dan keluarga yang hari ini akan dikukuhkan sebagai hakim yang saya banggakan. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir pada acara pengukuhan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2025. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagaimana diamanatkan undang-undang, perlu mempersiapkan hakim yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas yang tinggi. Untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut, Mahkamah Agung melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan telah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu. Hari ini jumlah peserta yang dikukuhkan sebagai hakim sebanyak 1.451 orang, terdiri dari calon hakim peradilan umum sebanyak 921 orang, calon hakim peradilan agama sebanyak 362 orang, calon hakim pengadilan tata usaha negara sebanyak 143 orang, dan calon hakim peradilan militer sebanyak 25 orang. Para hakim tersebut akan ditempatkan di satuan kerja dari 4 lingkungan peradilan, yaitu 144 pengadilan negeri kelas 2, 173 pengadilan agama kelas 2, 22 pengadilan tata usaha negara tipe B dan tipe C, dan 11 pengadilan militer tipe A dan tipe B yang tersebar di seluruh tanah air. Dengan dikukuhkannya 1.451 orang hakim hari ini, maka akan menambah jumlah hakim yang telah ada, yaitu 7.260 orang, sehingga menjadi 8.711 orang hakim. Jumlah tersebut tentu masih belum dapat dikatakan ideal jika dibandingkan dengan beban perkara yang diterima sepanjang tahun 2024, yaitu sebanyak 3.081.090 perkara. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada para hakim dalam menjalani profesinya kelak, sebagai pedoman dan juga harapan kepada para hakim yang baru saja dinyatakan lulus. Pertama, saya berpesan kepada saudara-saudara para hakim untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena saudara-saudara telah berhasil sampai di tahapan ini, saya tahu untuk bisa sampai pada tahapan ini diperlukan kesungguhan dan kesabaran yang tidak sedikit. Saudara-saudara sudah ditempa dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan sejak menjadi calon pegawai negeri sipil, lalu menjadi pegawai negeri sipil dengan jabatan klerk analis perkara. Dilanjutkan mengikuti pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu selama 1 tahun lamanya di Pusdiklat Mahkamah Agung, disertai dengan magang di kantor pengadilan, hingga akhirnya hari ini dinyatakan lulus menjadi hakim. Untuk itu, jadilah seorang hakim yang memiliki filosofi padi, yaitu hakim rendah hati yang sikap dan tutur katanya tidak merendahkan orang lain. Saudara-saudara para hakim perlu mengingat bahwa keberhasilan saudara hingga ke tahap sekarang ini tentu berkat partisipasi banyak pihak,
Untuk itu, sudah selayaknya saudara-saudara mengucap syukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah sukses menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu. Selain itu, saudara-saudara juga tidak boleh melupakan bahwa tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa doa dari orang tua. Oleh sebab itu, pada hari ini saudara-saudara harus mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yang selalu menegadahkan kedua tangannya untuk kesuksesan saudara-saudara. Kedua, pesan saya untuk para hakim, saat ini lembaga peradilan yang kita cintai sedang berhadapan dengan tantangan kepercayaan publik atau public trust yang tereduksi akibat perbuatan judicial corruption oleh segelintir orang. Sebagaimana sudah menjadi pengetahuan umum, perbuatan korupsi dapat terjadi karena bertemunya tiga hal, yaitu kebutuhan needs, keserakahan greed, dan juga kesempatan chance. Untuk mendorong semangat kebersamaan dan jiwa korupsi kita, saya perlu menyampaikan bahwa dalam menjalankan tugas, saudara-saudara harus memegang teguh pedoman yang telah digariskan dalam visi Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung tersebut, saudara-saudara para hakim perlu melakukan 4 hal, yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan. Bapak, Ibu hadirin yang saya muliakan, pesan yang ketiga, saya untuk para hakim agar selalu mengingat tujuan dibentuknya lembaga peradilan, yaitu untuk ikut mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bernegara yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memenuhi hak-hak warga negara. Sebagai negara demokrasi, rakyat memiliki hak asasi sebagai manusia, salah satunya mendapat perlindungan hukum yang sama. Selanjutnya, tujuan bernegara yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan terbaik dengan cara membangun kesadaran kolektif bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum perlu disiapkan mental melayani, to serve, bukan dilayani, to be served. Kemudian tujuan bernegara ketiga itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti membangun kualitas dan integritas aparatur peradilan dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan guna melahirkan sumber daya manusia yang dapat menggerakkan roda organisasi peradilan. Untuk tujuan bernegara yang keempat, yaitu menjaga ketertiban dunia. Jika dikaitkan dengan konteks lembaga peradilan, maka sistem distribusi keadilan dalam rangka penegakan hukum harus menjamin terwujudnya ketertiban nasional dan internasional. Oleh karena itu, setiap penyelenggara negara, termasuk di dalamnya hakim sebagai manifestasi negara di hadapan rakyat, wajib mewujudkan tujuan pembentukan negara tersebut. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir dalam acara pengukuhan hakim. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan Mahkamah Agung, para pengajar, para mentor, para tutor, para panitia, dan seluruh pihak yang turut serta dalam mensukseskan program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu hingga dilakukan pengukuhan hakim hari ini. Selanjutnya saya mohon perkenan yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyerahkan secara langsung surat keputusan Presiden tentang pengangkatan hakim kepada perwakilan hakim lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Serta saya mohon dilanjutkan dengan pidato Bapak Presiden. Untuk mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan pesan untuk saudara-saudara para hakim di seluruh Indonesia. Keadilan tidak hanya ditemukan dalam teks undang-undang, keadilan juga dapat terpancar dari hati nurani seorang hakim. Demikian sambutan saya, semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita dalam menjalankan amanah ini. Amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.